Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia nikmatnya yang cukup banyak kepada kita, berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di Allah min riyadil jannah dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang diperlukan oleh Allah kepada kita, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Safwatul Tafsir, yang melanjutkan bacaan kita masih pada halaman 117, ya, masih akan menjelaskan tentang beberapa kosakata, ya, ataupun kalimat yang ada dalam surah yang akan kita baca, yaitu pada ayat 177 sampai dengan ayat yang ke-182, ya. Kalimat yang keempat, ya, yang keenam adalah yaitu kalimat kutiba, ya, kutiba. Apa maksud kata atau kalimat kutiba, ya, dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 177 sampai dengan 182 yang akan kita baca. Di sini mu'allif ataupun pengarang kitab ini memberikan penjelasan, ya, kutiba ay furidha, ya. Maksud dari kata ataupun, ya, ungkapan kutiba itu artinya adalah diwajibkan, ya, ay furidha, diwajibkan, ya. Kutiba itu jadi mabni lil majhul, ya, diwajibkan. Ya, seperti dalam Al-Baqarah 183 yang akan kita baca nanti, itu kan ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan. Nah, di sini juga, ya, pada ayat yang ke-100, ya, yang ke-178,
Ini ada ungkapan ya dalam Al-Qur'an Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas ya. Jadi makna ataupun pengertian dari kata kutiba artinya apa? Diwajibkan atau ya furidho sama ya. Nah, kalau pengertian wajib ya kita sudah tahu apa sih pengertian wajib itu? Ma yusabu bi fi'lihi ya wa yu'aqabu bi tarkihi ya. Sesuatu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan apa? Dosa. Ya, itu yang namanya pengertian kutiba atau furidho atau wajib ya. Itu dalam ya penjelasan kitab Tuhfatul Tafasir yang sedang kita baca ini ya. Banyak dalam contoh-contoh ya di sini ya. Memang kadang-kala tidak menggunakan kata atau kalimat furidho ya ataupun kutiba ya, tapi mengandung makna ya, arti yang dimaksud itu juga sama, arti diwajibkan ya. Kemudian kalimat yang berikutnya al-qisas ya, kutiba alaikumul qisas ya, al-qisas ay al-'uqubah bil misl ya. Artinya al-qisas ini adalah al-'uqubah bil misl ya, balasan yang sesuai ya, balasan yang seperti apa yang dia lakukan ya. Jadi ketika ada orang ya menyakiti orang lain hidungnya atau tangannya ya, maka harus dibalas dengan apa ya, dibalas juga dengan menyakiti hidung dan tangannya ya. Jadi sesuai dengan apa yang dia lakukan, dia juga nanti akan mendapatkan apa yang dilakukan ya, kejahatan kepada orang lain ya. Itu namanya al-qisas ya, bil masal ya, balasan kepada yang seperti. Kepada siapa? Man qatala ya, kepada orang yang apa itu? Membunuh ya. Jadi kalau kita membunuh orang, maka kita harus diapain juga? Dibunuh juga ya. Wa katabna annan nafsa bin nafsi. Allah akan bilang itu dalam Al-Qur'an, dan kami telah mewajibkan kata Allah kepada kalian annan nafsa bin nafsi ya, nyawa harus dibalas dengan apa? Nyawa juga ya. Tuh, wal aina bil aini, mata harus dibalas dengan mata juga ya. Wal anfa bil anfi ya, hidung harus dengan hidung juga yang disakiti. Nah, itu suatu yang menunjukkan apa? Keadilan ya, keadilan dalam arti kan ya, bukan berarti sama rata ya. Keadilan di sini artinya apa itu ya, menempatkan sesuatu yang memang pada apanya, pada tempatnya atau pada porsinya ya. Nah, kalau ada orang nyakitin orang lain berupa anggota tubuh contohnya dari hidung, maka orang yang menyakiti orang lain hidungnya itu pun harus diapain? Disakiti hidungnya, dibalas ya. Itu maksud dari apa ya, petan ya. Au jaraha, atau dia melukai, enggak membunuh, hanya sekedar apa? Melukai saja ya. Melukai itu bisa jadi dengan alat-alat atau benda tajam ya, atau bisa jadi ya dia melukai dengan secara tidak langsung ya. Sebagai contoh, dia melukai orangnya ketika ada orang lain mengendarai motor, mobil ataupun sepeda ya, dibuat celaka contohnya tuh ya. Nah, ketika ada orang lain tuh ya disakiti dengan cara melukai orang lain, maka dia juga harus mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan kepada orang lain ya. Nah, kalau dia naik motor dengan sebab sengaja ditaruhin apa benda yang licin sehingga orang itu jatuh, tangannya patah, ya harus dikerjain juga ya, dibalas dengan patahin tangan juga, karena itulah Islam adil ya. Jadi tidak ada sesuatu yang apa yang akan merugikan ya, merugikan orang lain ya. Artinya kalau hukum Islam itu memang benar-benar diterapkan dalam kehidupan, maka saya yakin orang-orang itu akan jerah ya untuk melakukan sesuatu kejahatan sekecil apapun
ya, karena yang menyebabkan ya para penjahat ya, mereka yang melakukan kejahatan itu tidak jerah. Kenapa? Karena ya itu ya, mereka kadang mengatakan ya paling ya bisa nanti ditebus dengan uang atau diganti dengan uang, sehingga apa ya, hal-hal yang menjadikan orang itu menjadi jerah tidak ada dalam dirinya, sehingga kejahatan itu akan selalu apa, berulang dan berulang terus ya. Bukan menjadikan dia itu menjadi kapok contohnya ya, bukan menjadikan orang seperti pelaku kejahatan itu menjadi apa, menyesal, tidak ya. Justru kalau kita lihat di media sosial ya, atau media cetak atau media lainnya itu ya, banyak kita lihat suatu yang heran saat orang melakukan kejahatan ya, ketika diliput oleh salah satu stasiun TV ya, tidak ada yang menunjukkan di wajah mereka itu wajah yang perasaan menyesal ya, apalagi perasaan takut ya, karena mereka sudah bisa apa ya, bisa menerka ataupun ya menangkap ketika ada orang yang melakukan kejahatan itu ya, tidak akan bisa langsung diapain, dieksekusi ya. Memang ada namanya nanti pengadilan ya, ada nanti hakim yang akan menentukan. Di sini kan ya, masalah keadilan yang ada di negara kita yang kita cintai ini kan belum maksimal ya, artinya masih banyak hal-hal yang menjadikan kita itu selaku umat Islam merasa apa itu ya, merasa gergetan gitu ya, dengan si pelaku kejahatan. Kok kenapa mereka tidak ditindakan gitu, yang jelas-jelas mereka melakukan suatu kejahatan, sementara banyak orang-orang yang belum jelas kejahatan yang dilakukan sudah langsung diapain ya, diangkat ke meja hijau kan gitu. Itu sesuatu yang amat kita sayangkan. Ini memang ya, kejadian ini apa yang sudah diprediksikan oleh Nabi 1400 tahun lebih yang lalu. Nabi sudah memprediksikan, kata Nabi kan apa? Innama halakal ladzina min qablikum ya, sesungguhnya yang menyebabkan orang-orang ya sebelum kalian itu binasa apa? Annahum kanu ya, mereka itu ya, si pelaku ya yang akan menerapkan hukum, idza sarqa fihim syarif taraku 'alaiha ya, apabila ada orang yang melakukan tindak kejahatan dari kelompok-kelompok yang punya jabatan, dari kelompok-kelompok yang punya popularitas, dari kelompok-kelompok yang memiliki harta yang sangat banyak, Nabi katakan apa? Taraku 'alaiha, maka hukum tidak akan diberlakukan. Artinya hukum tidak akan berlaku. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa idza saraqa fihi mudha'in, apabila yang mencuri atau melakukan kejahatan dari orang-orang lemah, apa kata Nabi? Aqamu 'alaihil had ya, hukum akan diberlakukan ya. Makanya Nabi sampai bersumpah, wa ayyullah, demi Allah kata Nabi, lau anna Fatimah binti ya, atau binta Muhammad, seandainya putriku yang bernama Fatimah sarafah ya, dia itu mencuri, apa kata Nabi? La qata'tu yadaha, maka aku sendiri akan memotong atau memenggal tangannya ya. Sehingga dalam Islam itu tidak ada yang namanya itu ya pilih kasih atau tajam ke bawah turun ke atas, tidak ada ya, karena Islam itu memang mengajarkan suatu keadilan. Artinya siapapun pelaku kejahatan, tidak pandang bulu mau dia seorang pejabat, mau dia orang nomor satu, mau dia apapun, ketika melakukan suatu kesalahan harus ditindak secara hukum yang berlaku ya. Apalagi kalau sampai memperlakukan hukum Islam ini, saya yakin ya negara kita ini yang kita cintai akan benar-benar ya menjadi negara yang orang takut melakukan kejahatan ya, sekecil apapun. Kenapa? Karena mereka jerah melihat begitu tegasnya ya penerapan hukum yang yang dilakukan ya. Padahal di sini dalam Al-Qur'an Allah sudah katakan itu ya. Di sini Allah katakan tadi apa? Al-qisas, yaitu al-uqubah bil masal ya, balasan seperti yang dia lakukan itu, baik dia kotal, membunuh, au jarah, ataupun dia melukai ya gitu. Ma'khuzatun minal qasd ya, yang diambil dari kata al-qasd ya, wa huwa tattabi'ul adad ya, mengikuti seperti yang dilakukan atau seperti contoh ya, dia ngelakuin orang
melukai badannya, maka badan juga harus diapain? Diberikan ya balasan seperti dia melakukan ya melukai badan orang lain. Itulah indahnya Islam ya, apabila hukum Islam itu benar-benar diapain? Diterapkan dalam ya suatu negara ataupun suatu daerah yang ada di dunia ini. Ya, baik. Kemudian ya waqala li ukhtihi usfi ya, dan dia berkata kepada saudara perempuannya ya usfihi ai ittabi'i atharahu, artinya apa? Berikan balasan sesuai dengan yang dia lakuin ya. Kalau dia tadi ya memang dia mencuri, berarti hukumnya harus diapain? Dipotong tangannya. Kalau dia membunuh harus diapain juga? Dibunuh juga. Ya kan? Sudah jelas dalam Al-Qur'an. Ya, Allah sudah katakan wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakal. Ya, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan apabila dia mencuri diapain? Faqta'u aydiyahuma, harus dipotong tangannya. Memang Islam tidak sekejam apa yang kita bayangkan. Ya, seorang pencuri yang akan dikenakan kisos potong tangan contohnya tidak seperti dia melakukan pencurian-pencurian yang belum termasuk kategori syarat dia harus dikisos atau dipotong tangannya. Ya, jadi ada ketentuannya dalam hukum Islam itu sendiri. Ya, minimal contohnya yaitu mencuri uang ya sebesar berapa? Ya, kalau dalam Islam itu mencuri uang sebesar 50 juta katanya atau 90 gram emas. Ya, nah itu sudah diwajibkan atau diharuskan dikenai hukum apa? Hukum kisos itu. Ya, gitu. Sekarang kan kita lihat ya kejadian atau realita yang terjadi ya, kira-kira yang babak belur yang nyolong dia yang kecil kan kebalikan ya, maling-maling kelas C justru mereka yang apa? Babak belur, bahkan naudzubillah sampai dia meninggal dunia ya, tapi para pelaku-pelaku ya yang mencuri ya uang-uang entah itu negara ataupun daerah ya jumlahnya saya yakin melebihi bukan 50 juta lagi, bahkan ratusan, bahkan miliaran, bahkan triliunan. Apa yang terjadi ya, hukum tidak akan diterapkan secara ya apa itu adil kepada mereka-mereka yang melakukan kejahatan itu. Jadi memang dalam maling itu atau pencuri itu ada kelasnya. Ada maling yang blon, ada maling yang pintar. Ya, maling blon mana itu? Kayak pencuri motor itu blon tuh. Ya, pencuri sendal, atau sepatu di masjid itu blon itu. Ya, kan? Ya sendal curi berapa juta sih kalau ketangkep bawa pelur dia katanya gitu. Ya, nah ada pencuri-pencuri yang pintar. Di mana itu? Biasanya duduk di atas kursi. Ya, dengan berpenampilan hebat, dengan berpenampilan dan gaya yang meyakinkan, ya, padahal dia itu adalah seorang apa? Sama, ya, sebagai seorang apa? Sarik, apa itu sarik? Seorang pencuri, ya, cuma dalam bahasa kita ada istilahnya namanya koruptor, kan gitu. Padahal kalau di Indonesia kan maling sama juga maling, ya, maling juga kan? Iya, nggak ada di suatu instansi dibilang ada maling itu agak, ya, memang bahasa Indonesia itu kadang ya selalu apa ya apa namanya mengikuti kondisi si pelaku itu ya. Kalau tadi saya bilang itulah akibatnya ada istilah ada maling pinter ada maling goblok kan gitu ya. Maling pinter yang bukan puluhan juta tapi ratusan bahkan miliaran atau triliunan gitu ya, karena dia tahu hukum yang ada pada suatu negara di mana dia tinggal ini bisa dibayar dengan apa? Uang ya. Tidak ada di negara-negara yang saya pelajari. Saya pernah belajar namanya ahkamud dauliyah, hukum tentang ya negara-negara di dunia. Ya, hukum apapun tidak akan pernah bisa dibayar dengan uang. Ya, dengan tebusan atau denda sekian, penjara sekian tahun atau membayar uang sekian bebas. Itu hanya ada di negara kita. Ya, negara-negara lain sebenarnya tidak ada ganti hukum ya yang akan menjadikan di pikiran tidak ada. Ya, itu makanya saya katakan hukum ya kejahatan yang terjadi di negara kita itu bukannya berkurang malah apa ya terus berkembang dan berkembang gitu ya. Karena apa? Tadi tidak ada hukuman yang menyebabkan mereka si pelaku kejahatan itu menjadi berat atau takut untuk mengulangi ya kejahatan yang dia lakukan. Yang lihat ya orang-orang yang dia
dihukum sekian tahun, ketika keluar dari penjara ngapain? Ulangin lagi. Ya, kejahatan. Kenapa? Kan tahu masuk penjara gitu-gitu uang apa-apa. Ya, bahkan mungkin dia ada niat lain untuk melakukan kejahatan yang lebih dahsyat dari itu. Ya, itu yang sampai. Baik. Ya, kemudian al-qatla. Ya, al-qatla jam'un qatilun. Ya, qatilun qatilani al-qatla. Ya. Yastawi fihi al-mudzakkar wal muannas. Ya. Jadi untuk kalimat atau kata al-qatla di sini ya, penggunaannya itu sama baik dalam bentuk mudzakkar ataupun dalam bentuk muannas. Arti mudzakkar adalah laki-laki, ya, muannas artinya yang perempuan. Yuqalu seperti contoh, ya, rajulun qatil, ya, rajulun qatil, ya, seorang laki-laki yang terbunuh, ya, wa imra'atun qatilun juga, ya, bukan wa imra'atun qatilatun, bukan, ya. Jadi ingat, ya, penggunaan kata qatil di sini bisa untuk mudzakkar atau bisa juga untuk muannas. Biasanya kan kalau dalam bahasa Arab itu ada perbedaan. Kalau mudzakkar dalam ilmu dalam isim mausul, dalam isim, ya, mausul, contohnya kalau mudzakkar pakai alladzi, ya, kalau muannas pakai allati. Jadi gitu. Ya, kalau muannas enggak ada tak marbutohnya, ya. Kalau mudzakkar enggak ada tak marbutohnya, ya. Kalau orang belajar dulu ciri daripada, ya, dia itu muannas ada apanya? Ada tak konde. Ada tak konde itu adalah tak yang apa? Marbut, yang bulat, yang mengikat. Nah itu, ya, itu ada memang perbedaan dalam, ya, pengungkapan atau penggunaan dalam bahasa Arab. Tapi untuk penggunaan kata atau kalimat al-qatla di sini atau qatil di sini tidak ada perbedaan laki atau perempuan, sama. Harusnya kan kalau kita bilang rajulun qatilun wa mar'atun qatilatun kan, tapi tidak. Ya, menurut ahli nahwu di sini bisa digunakan untuk laki-laki dan juga bisa digunakan untuk perempuan, bisa mudzakkar dan juga bisa untuk muannas. Ya, baik. Yang berikutnya al-albab, ya, al-albab. Apa itu al-albab? Al-uqul, ya, uqul artinya yang berakal, ya. Jam'un labbun, labbani albab, ya. Dalam Al-Quran banyak itu Allah selalu mengungkapkan dengan kata fa'tabiru ya ulil albab, ya. Tuh, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal atau orang yang punya akal atau orang yang pintar, ya, gitu. Mahfuzun min labbi an-nakhlah, ya. Tuh, mahfuzun min labbi an-nakhlah. Itu istilah saja, ya. Labbi nakhlah itu artinya itu, ya, kalau kita bilang labbun itu kan dia sama lah dengan akal, ya, yang ada itu, ya. Kemudian isman, ya, sering kita dengar isman dalam bahasa Arabnya itu al-ismu artinya al-dzanbu. Apa itu dzanbu? Dosa, ya. Al-dzanbu itu artinya dosa, ya. Tuh, kadang menggunakan kata ismun, kadang menggunakan kata dzanbun, ya, itu. Fala wa man ta'akhkhara fala itsma alaih, ya. Barang siapa yang, ya, ta'akhkhar, terlambat, fala itsma alaih, maka tidak berdosa baginya, ya. At-taibuna minadz dzanbi, ya, man la dzanbalah. At-taibuna minadz dzanbi, orang yang bertobat dari kesalahan atau suatu dosa, itu, ya, bisa jadi menggunakan dzanbun atau menggunakan al-ismun, ya, gitu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi, ya, bukan 'alal dzanbi, ya, tapi 'alal ismi, ya. Ta'awan, maka tolong-tolonglah dalam kebaikan,
dan jangan tolong-menolong dalam suatu kejahatan atau perbuatan dosa. Ya, gitu. Janaban al-janab al-adul anil haqqi, ya, ala wajhi al-khata', ya, al-adul ala al-haqqi, ya, condong kepada suatu keadilan dan kebenaran, ala wajhi al-khata', tapi dalam apa? Dalam pandangan yang salah. Ya, itu maksudnya sih dia benar, ya, dia itu ya tahu ini suatu apa yang hak, tapi ya jalan yang dia untuk dapetin sesuatu yang hak dengan cara yang apa? Yang salah, enggak benar juga. Ya, contohnya apa itu? Perbuatannya baik, tapi dia ya melakukannya itu dengan perbuatan yang salah. Ya sepertilah contohnya kita pergi haji. Ya, tapi pergi haji itu uangnya dari mana? Ya, contohnya dari nipu, ya, atau mencuri. Ya itu kan, ya, itu yang dikatakan itu perbuatannya itu benar, tapi apa? Sesuatu yang dia pakai untuk jalan menuju ke sesuatu yang apa? Ya, salah, itu namanya junufan. Ya, kalau kita ingin mencapai sesuatu yang benar, maka jalan untuk mencapai sesuatu yang itu harus benar juga. Ya, kita pengen ngaji, ya, tapi sebelum kita ngaji nggak punya sendal, kita colok sendal tetangga, boleh nggak? Jangan. Ya, Tuhan juga tahu pengen ngaji, nggak dosa kan gitu. Ya, atau ibarat kata, ntar nggak dosa kita diampuni, nggak juga. Ya, belum tentu. Ya, memang kan, ya, orang yang berjalan menuju suatu tempat menuntut ilmu atau masjid, ya, itu satu langkahnya itu akan diapain? Diampuni dosa-dosa kita. Ya, gitu. Orang yang berjalan kepada suatu kebenaran, maka setiap langkahnya itu akan diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan sebab kita melakukan sesuatu yang salah untuk mencapai sesuatu yang hak, nah itu nanti hasilnya pun akan apa? Akan salah, ya, akan berakibat fatal juga buat kita itu. Ya, gitu. Tahu Pak? Ya. Sekarang kan yang lagi populer di kita itu bukan kita aja sih, tidak di mana-mana lah gitu. Ada orang berbuat baik kepada contohnya anak yatim, ya, kepada duafa, ya, tapi duitnya boleh korupsi, ya, dengan tujuan dengan dia membagi kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada duafa, dosanya bakal diampuni, ya. Tapi kira-kira bisa menjamin nggak tuh? Nggak bisa, ya. Dalam kaidah dikatakan kullu ma'asluhu batil fa batil. Ya, segala sesuatu yang awalnya itu sudah salah atau batil, maka sebenarnya bakal apa ya? Bakal salah juga. Gak bisa dijadikan sesuatu, ya, dalam bahasa hukum suatu alibi, ya, suatu alasan, ya, dengan dia berbuat baik, ya, apapun gue korupsi, apapun gue bohongin orang, nanti gue cuci dosa gue dengan berbuat baik kepada orang lain, dengan berbagi kepada fakir miskin, apa anak yatim, belum tentu. Ya, bisa jadi dosa yang kita kerjain itu, ya, lebih gede, ya, dari kebaikan yang kita lakukan. Ya, gitu. Kenapa? Kita jangan mengira kecilnya suatu dosa yang kita kecil itu menurut Allah belum tentu kecil dosa. Bisa jadi itu merupakan dosa yang apa? Yang besar. Ya, jangan kita memprediksi, ya, segala suatu keputusan Allah dengan akal kita nggak bisa. Ya, kalau kita apa? Ya, coba bayangin aja. Ya, ada hadis yang paling ringan yang akan dicatat oleh Allah sebagai suatu nilai sedekah. Apa contohnya? Ya, Nabi katakan imatatul adza anil thariq. Ya, menyingkirkan atau membuang sesuatu yang membahayakan yang ada di jalan. Ya, secara akal kita, Pak, ini kalau kena orang atau manusia kena nggak luka. Menurut akal kita, ya, ternyata, ya, kalau kita pandang dari hukum Allah, bukan kecilnya benda yang akan membahayakan kepada manusia itu, bukan. Ya, kita harus berpikir, oke, ketika kena manusia tidak akan berakibat fatal. Ya, bisa jadi nanti kepada makhluk yang lain, kepada hewan, ya, atau kepada tumbuhan, kan bisa jadi kan akan apa? Akan menyakiti. Itu dia makhluk juga. Ya, seharusnya kita berpikir biarin aja tuh pakunya kecil, kena ban juga nggak bocor, dan gitu. Ya, biarin aja. Cuma paku kayu nggak bakal tembus ban. Kalau kena ban iya enggak, tapi kalau kena kaki orang gimana? Ya kan?
gitu. Kita bikin jangan sesuatu itu kalau nggak bisa, ya. Tapi kita berpikir ini membahayakan. Bukan saya kepada ban orang kalau lagi jalan, contohnya lagi pagi-pagi jalan nyeker nggak pakai alas kaki, dia jalan lagi melangkah, kena apa ya? Enggak. Dosa nggak gitu? Dosa. Kecil nggak diambil? Menurut kita kecil, tapi menurut Allah belum tentu itu suatu dosa yang apa? Yang kecil, ya. Makanya hukum Allah itu nggak bisa kita apain, kita prediksi menurut akal kita, nggak bisa, ya. Karena itu keputusan adalah yang keputusan Allah yang maha agung dan maha besar, nggak bisa kita akal-akalin, ya. Nah, selesailah tentang ya al-lughat atau pengertian beberapa kosakata yang akan kita baca nanti dalam surah Al-Baqarah 177 sampai dengan 180, ya. Nah, selanjutnya kita akan membaca tentang sababul nuzul, ya, sebab turunnya ayat ini, ya. Jadi sekali lagi saya ulang, kalau dalam Al-Quran ada namanya asbabul nuzul, sebab turunnya ayat. Tapi kalau dalam hadis ada namanya asbabul wurud, ya, artinya asbabul wurud, sebab datangnya. Kalau Al-Quran kan turun, ya. Kalau hadis apa? Datang. Ya, kenapa kok hadis ini datang dari bulan-bulan? Ya, kenapa Rasul sampai menyampaikan ini? Ya, karena kan yang namanya hadis itu bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan, bisa berupa apa? Ketetapan atau keputusan. Ya, tapi kalau Al-Quran hanya satu. Ya, ia kalamullah itu adalah ucapan Allah. Al-Munazzal, ya, yang diturunkan, ya, ala Jibril melalui malaikat Jibril kepada siapa? Kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Maka bahasanya adalah asbabul nuzul, ya, bukan asbabul wurud, ya, karena nggak ada yang bisa mendatangkan Al-Quran kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis, ada hadis Nabi yang langsung dari Nabi, ada hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang datang dari para sahabat, ya, gitu. Jadi kita harus tahu tentang pengertian itu, ya. Kita lihat sekarang apa sebab nuzulnya, ya. An Qatadah anna ahlal jahiliyah kana fihim baghiyun wa ta'atun lisyayatin wa kana al-hayy minhum idza kana fihim man'at faqatala abduhum abdin akharin qalu lan naqtul bihi illa qarran wa idza qatalta imra'atan minhum imra'atan min akharin qalu lan naqtul biha illa rajulan fa anzalallahu al-hadid ayat, ya. Jadi dalam riwayat dikatakan dari Qatadah bahwasanya, ya, orang-orang jahiliyah dulu itu, ya, jahiliyah namanya jahiliyah. Apa jahiliyah sih artinya? Ya, zaman kebodohan, zaman di mana memang orang enggak punya apa tuh? Pengetahuan, sehingga dikasih gelar apa tuh? Jahiliyah, ya, gitu. Karena fihim bagyun wa ta'atul syayatin, ya, mereka itu selalu berbuat kejahatan dan mereka itu hanya taat kepada siapa? Kepada setan. Ya, orang kalau taat kepada setan berarti apa? Ya kan enggak benar itu. Ya, kalau taat itu hanya kepada Allah, ya. Wa kana al-hayyu minhum idza kana fihim, ya, man'atun fa qatala abduhum abdan akharin. Ya, jadi orang yang hidup itu di antara mereka, ya, kalau dia itu, ya, membunuh contohnya, ya, faqatala abduhum abdul akharin, ya, membunuh seorang apa itu abdul budak, ya, budak, ya, justru si A contohnya membunuh budak, ya. Nah, yang dibunuh itu bukan si pelaku yang bunuh budak itu. Justru apa? Yang dibunuh budak yang lain. Ya, artinya yang dikenakan hukuman itu bukan si pelakunya. Justru apa? Justru dicari yang budak juga dia bakal dibunuh. Jadi kalau ada orang yang bukan budak, contohnya dia membunuh budak, ya. Nah, orang yang bukan budak ini dia membunuh budak, dia dikenakan hukum. Tapi justru yang dicari siapa? Budak juga yang bakal dibunuh oleh, ya, si penegak hukum itu. Itu kan nggak masuk akal, ya. Orang si A yang ngelakuin kok kenapa si C yang dikenakan hukum kan gitu, ya. Harusnya kan kalau dia membunuh budak, ya, dia harus dibunuh juga.
Kenapa harus budak yang orang yang lain yang harus dikenakan hukum tersebut? Tuh, sebab yang pertama. Ya. Qalu lan naqtul bihi illa hurran. Ya, kami tidak akan membunuh ya atau membalas apa yang dia lakukan itu illa hurran, kecuali orang yang apa? Yang bebas atau bukan seorang budak ya atau budak yang sudah dimerdekakan. Tuh. Wa idza qatalat imra'atan minhum, ya apabila seorang perempuan yang membunuh salah seorang perempuan di antara mereka ya minhum min akharin qalu lan naqtul biha illa rajulan, ya tidak akan dikenakan hukum kecuali yang akan dikenakan hukum siapa? Orang laki-laki. Tuh, ya kan? Nah, ini berarti kan apa? Ya, enggak sesuai dengan apa yang Allah katakan. Wa katabna 'alaiha an-nafsa bin nafsi, atau ayat yang kita baca, kutiba 'alaikumul qisas fil qatl, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi. Budak yang sudah menikahi kalau dia dibunuh harus diberi mereka juga yang bunuh. Ya, seorang budak yang bunuh, budak ketiga harus dibunuh. Enggak perlu dia memindahkan hukum kepada apa? Kepada orang lain. Kan enggak bisa. Dalam Al-Qur'an Allah katakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Enggak bisa kita menanggung dosa yang orang lain apa ya lakukan. Ketika si A yang melakukan pelaku dosa itu, maka si Allah itu yang harus dihukum, bukan kepada orang lain, bukan. Ya, enggak bisa. Kenapa? Tidak ada namanya itu hukum bisa dipindah-pindahin. Ya, kalau di negara banyak, di dunia ada. Si pelaku kejahatan itu dia orang kaya, duitnya banyak, dicari orang yang mau menggantikan ya sanksi hukum tersebut dibayar. Ya, ada banyak tak? Banyak. Ya, banyak. Atau bahkan maaf saja hukuman mati ini mau ganti dengan janji ya keluarganya akan disejahterakan nanti. Ya, apa enggak gila itu? Ya kan? Itu berarti masih ada tuh yang namanya peninggalan ataupun kebiasaan orang-orang jahiliyah zaman dulu masih apa? Masih tertinggal sampai sekarang. Jahiliyah itu tidak ada, tapi apa? Hukum ya, tradisi, kebiasaan orang-orang jahiliyah masih dikerjain atau dilakukan. Apa itu? Turunlah ba'adzallahu al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Ya, dia membunuh perempuan juga membunuh. Ya, laki-laki juga. Tak boleh yang membunuh perempuan. Ya, kalau di perempuan orang laki aja dah. Atau sekarang kan banyak perempuan yang laki yang bunuh ya, perempuan aja kenapa? Perempuan aja masih banyak kan? Tidak boleh. Siapa yang mau begitu? Ya, pokoknya hukum itu harus diterapkan secara adil-adilnya. Ya, makanya itu akan terjadi sesuatu yang namanya itu apa? Ya, jerah terhadap suatu kejahatan yang dilakukan. Namun jika hukumnya ditegakkan, ya tidak akan menjadikan pelaku penjahat itu menjadi jerah dengan kejahatan yang dilakukan, bahkan dia akan mengulang kembali, bahkan alhamdulillah dia akan melakukan kejahatan yang lebih dahsyat lagi. Ya, dan selesailah ya pembahasan dalam pengajian kita pada malam hari ini. Yang pertama lanjutan tentang pengertian kosakata, yang kedua tentang sababul nuzul ya dalam ayat yang akan kita baca nanti. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.